Oke, yang Anda lihat di layar, ya coba diperhatikan baik yang di kiri maupun di kanan. Ini adalah tampilan dari algoritma atau flowchart yang menggambarkan loop, ya. Jadi loop itu sebenarnya adalah seperti conditional jika maka, tetapi yang diulang-ulang. Jadi mari kita lihat algoritmanya terlebih dahulu ya. Di sini ada X itu mendapat nilai awal. Jadi variabel X nilai mula-mulanya adalah 0. Lalu di step 3 dicek jika X itu lebih kecil 5, maka tampilkan X-nya, lalu X-nya ditambah 1, dan kembali ke step 3, yaitu pertanyaan apakah X lebih kecil 5. Berarti bagian display X sama dengan X plus 1, dan kembali ke step 3 itu akan diulang-ulang. Sampai kapan? Sampai kondisi yang di dalamnya if ini tidak dipenuhi, yaitu X lebih kecil 5. Tepatnya sampai X itu nilainya 5, karena tadi mulainya kan 0. Berarti 0, 1, 2, 3, 4 masih benar jawabannya. Begitu sampai 5, maka dia tidak benar, maka dia menuju ke N. N if lalu N ya. Nah, itu adalah contoh algoritma untuk perulangan. Untuk flowchart-nya, bentuknya sebenarnya mirip, yaitu if-nya, tadi diawali dengan X yang diberi nilai 0. Ini bukan input ya X-nya, karena itu simbolnya kotak proses. Kemudian X ini mendapat nilai 0, lalu dicek apakah lebih kecil 5. Kalau ya, maka mulai display X ini bisa ditulis display X, lalu X sama dengan X tambah 1, lalu kembali ke pertanyaan. Kalau tidak, ya udah selesai N. Nah, flowchart yang menunjukkan loop itu tandanya ada panah-panah, lalu ada yang kembali ke atas. Sehingga kalau dilihat bakal ada sesuatu yang berputar seperti ini. Secara panah ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, jelas ya. Nah, kenapa kita membutuhkan loop ya? Jadi satu contohnya, kenapa membutuhkan loop? Karena ada beberapa hal yang memakai loop itu lebih cepat. Contohnya ini ya. Jadi kalau tulis, saya tidak akan berbicara dengan teman di kelas lagi gitu. 500 kali. Nah, ini kalau ditulis kan lama. Tetapi kalau misalnya, jadi kalau misalnya pakai print aja, print ini harus diketik 500 kali. Tapi kan bisa kopas ya, tapi mengkopas 500 kali itu juga lama ya. Tetapi kalau memakai loop, ini cuma perlu 2 baris aja. Nah, kalau di Python ada berapa macam loop? Mari kita lihat. Yang pertama, ada loop yang memakai list ya. Jadi kemarin kita mengenal variabel itu yang urut, yang datanya cuma ada satu, yaitu misalnya X sama dengan 5, X sama dengan 0, nama sama dengan nama Anda gitu. Tapi hari ini kita lihat ada variabel yang isinya itu adalah kumpulan data. Nah, contohnya seperti di sini ya.
variabelnya ini diberi nama numbers. Numbers sama dengan kurungnya itu kurung siku 1, 2, 3, 4, 5 tutup kurung siku. Maka artinya numbers ini punya 5 data. Lalu kita bisa pakai perintah perulangan yang namanya for untuk mengambil isinya numbers ini satu per satu ya. Jadi perintah ini kalau ditulis for number in numbers, sedikit ralat ya. Ini saya ganti jadi huruf kecil. Demikian juga ini. Nah, jadi for number in numbers, ya, yang atas ini nama listnya adalah numbers, pakai S, artinya banyak kan. Lalu yang di dalam for number in numbers, ini artinya adalah begini. Number ini adalah nama variabel yang kita berikan sendiri. Untuk menyatakan satu data, itu mau dikasih nama apa? Satu data dari apa? Satu data yang tersimpan di dalamnya numbers ini. Jadi in ini akan menyebutkan nama variabel yang isinya banyak data ya. Jadi ini kira-kira untuk setiap satu data di dalam numbers, maka lakukan ini ya. Arti perintahnya kira-kira seperti itu. Nah, satu datanya mau diberi nama apa? Di sini diberi nama number. Nah, jadi number ini kalau perulangan ya, mula-mula waktu pertama kali masuk for number in numbers, maka number ini nilainya adalah 1 pertama kali. Karena bilangan yang pertama ada di sini 1 ya. Waktu dia sama dengan 1, dia akan masuk ke sini ya, ke belakangnya titik 2 ini. Kalau Anda lihat formatnya sangat mirip if ya, belakangnya juga tutup titik 2. Ternyata perintah yang diulang adalah cetak number. Maka yang dicetak adalah angka 1 ya. Kemudian setelah mencetak 1, dia akan balik lagi ke atas. Ke sini. Lalu kemudian dia akan mengganti number dengan oke, bilangan selanjutnya apa? Maka sekarang number sama dengan 2. Terus dia akan cetak number lagi. Karena number nilainya sudah ganti 2, dia akan cetak 2. Demikian selanjutnya, balik lagi ke atas. Oke, bilangan selanjutnya 3. Number sama dengan 3. Lalu print number, cetak 3. Kira-kira sampai number itu terakhir berapa ya nilainya? Bisa dijawab. Ya, karena bilangan yang paling akhir itu 5, di sini ya, di kotak ini, maka number ini nilainya 5. Kebetulan numbers di sini, isinya itu bilangannya urut ya, tapi sebenarnya isinya ini boleh aja acak ya. Misalnya saya mengawali dengan 9. Ya, nggak apa. Maka yang dicetak adalah 9 dulu. Kalau sudah sampai bilangan terakhir, selesai. Berhenti ya. Berhenti maksudnya mungkin seandainya di bawah ada perintah lain, misalnya saya tambahkan print, selesai gitu ya. Maka tulisan selesai itu ada setelah angka 5. Seperti ini ya.
Jadi tampilannya nanti yang number sama dengan ini nggak ikut tampil ya. Jadi tampilannya nanti adalah 9, 2, 3, 4, 5, selesai. Nah, ini satu contoh perintah for. Cara pemakaian perintah for berikutnya. Ini tadi list ya. List ini sebenarnya bisa isinya nggak cuma bilangan ya. Pokoknya list itu artinya bilangan, data yang lebih dari satu dikumpulkan di satu tempat. Nah, datanya bisa bilangan, bisa juga ini ya, string. Misalnya seperti ini. Bisa campuran string. Bisa juga campuran berbagai macam data, seperti ini ya. Jadi bisa isinya bilangan semua, bisa string semua, bisa campur-campur, bisa float semua. Kalau untuk for ini, kita memakai isinya sama semua dulu ya. Walaupun bisa juga yang isinya campur-campur pakai for, tetapi untuk yang kita lakukan sekarang di minggu ini, kita anggap yang kita pakai itu semuanya jenisnya sama dulu. Dan biasanya yang kita pakai adalah angka dulu ya. Oke, itu cara pemakaian for yang pertama. Yang kedua, memakai for dengan perintah yang memakai kata range. Nah, contohnya seperti ini. For X in range 5, print X. Ya, saya coba ambil perintah ini aja. Yang lain, ya yang lain saya coba hapus ya. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan oleh perintah ini? Ini saya hapus juga. Ya. For X in range 5, print X. Maka perintah ini sebenarnya menyatakan bahwa X itu adalah nama variabel yang kita pakai sendiri. Yang kita beri nama sendiri. Nah, variabel ini yang nanti nilainya akan berganti-ganti selama berulang-ulang itu. Range 5 itu artinya bilangan akan bergantian muncul dan menjadi nilai X itu mulai dari 0 sampai sebelumnya 5, yaitu 4. Nah, jadi yang terjadi di sini adalah mula-mula X sama dengan 0. Lalu dia akan print X gitu ya. Waktu pertama kali X 0, otomatis diberi nilai 0. Python ini program yang base-nya 0. Artinya angka pertama itu bukan 1 tetapi 0. Lalu dia akan print X, berarti yang cetak 0 ya. Lalu otomatis X-nya itu akan ditambah 1. Maka akan menjadi X sama dengan 1. Cetak X. Kira-kira sampai berapa? Nilai X terakhir kali, ada yang tahu berapa? 4. Nah, yang dicetak itu sampai 4 ya. Kalau perintah yang ini agak berbeda. Ternyata nilai X terakhir kali itu bukan 4, tetapi dia sempat berubah jadi 5.
tetapi dia 5 ini adalah istilahnya exit condition. Jadi yang ditulis di dalamnya range ini adalah exit condition, artinya kondisi yang kalau jawabannya iya, keluar, exit. Jadi dia sempat 5, lalu waktu cek di sini, 5 ya? Oke, exit. Tidak kerjakan print X. Jelas ya, jadi ini perubahan yang terjadi selama menjalankan for X in range 5, print X ini. Jenis yang kedua, saya duplikat lagi, yaitu yang ada di dalam kurungnya range, itu ada 2 bilangan ya. Di sini 3 dan 6. Sudah ada keterangannya sebenarnya. Jadi ngerti 3 ini artinya apa? Kalau baca komennya yang di atas. Ya, dari 3. Betul. Jadi kalau tadi itu awalannya selalu 0 ya. Jadi kalau bilangannya cuma ada 1, range 5 berarti 0 sampai 4. Range 10 berarti 0 sampai 9. Tapi kalau ada awalannya 3,6 berarti awalnya bukan 0 lagi tetapi 3. Nah, maka ini kalau diisi gitu ya. Berarti X mula-mula 3. Lalu dia akan mencetak 3 ya. Print 3. Lalu X berubah jadi nambah 1, 4. Dia akan cetak 4. X 5, dia akan cetak 5. X 6 tidak dicetak. Ya, karena sekali lagi 6 ini namanya exit condition. Jadi kondisi untuk exit. Sehingga yang menjalankan semua yang ada di dalam itu yang 3, 4, 5. Yang 6 tidak mengerjakan ini. Oh ya, hal yang penting lagi, for ini kan sebenarnya mirip seperti if. Jadi perlu ada indent ya. Semua perintah di dalamnya for. Satu ataupun berbaris-baris banyak gitu ya. Semuanya harus di-indent. Dan Anda kalau memberi indent harus konsisten. Kalau setiap kali masuk itu 2 indent, 2 spasi, berarti harus 2 spasi terus ya. Kalau misalnya 4, ya berarti 4 terus. Pokoknya harus konsisten. Oke, itu yang perintah for range yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga ini operatornya ada 3 ya. Kalau tadi operatornya 1 itu berarti mulai 0 sampai sebelumnya. Operatornya 2 berarti yang 1 itu adalah awalnya. Operator 3, maka bilangan yang ketiga ini artinya adalah tadi kita lihat X-nya itu berubah-berubah nilainya ya. Otomatis 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Otomatisnya itu naik 1. Nah, kita bisa mengatur supaya naiknya enggak 1. Tapi saya nggak mau naik 1. Saya mau naiknya 2, 2, 3, 3 dan seterusnya. Nah, naiknya itu berapa banyak, itu diletakkan di bilangan yang ketiga. Ya, jadi kalau di sini naiknya 2 kan, maka kalau kita jalankan, X ini mula-mula 3 ya. Lalu kemudian
cetak 3. Nah, sekarang waktu kembali ke atas, naiknya itu yang diminta di sini 2. Biasanya cuma 1. Maka X ini bukan 3, tapi bukan 4, tetapi 3 tambah 2. 5. Cetak 5 ya. Naik lagi ke atas, ditambah 2 lagi, menjadi 7. Cetak 7. Kembali ke atas, ditambah 2, menjadi 9. Nah, 9 ini kan sudah lewat dari exit condition. Sehingga sampai di sini berhenti tidak mencetak apa-apa. Jadi jelas ya, 3 bilangan yang di dalam kurung, itu kalau ditulis 1 aja, maka sebenarnya sama dengan depannya 0, belakangnya 1 ya. Kalau ditulis cuma 2 bilangan, itu sama saja sebenarnya belakangnya tetap 1. Kalau ditulis 3-3-nya, baru di-set semuanya. Share Google Colab-nya. Nah, jadi untuk perulangan, kita akan coba, oke, saya share satu soal dulu aja ya. Kita akan coba exercise 1 ya. Mencetak 5 bintang. Nah, di sini kita mau mencetak 5 bintang. Maka kita pakai perintah for. Saya beri nama, kalau di soal kan suka pakai X ya. Seringkali orang itu pakai I. I itu tapi dari apa sebenarnya? I itu dari iteration atau iterasi. Biasanya satu putaran itu namanya satu iterasi ya. Saya pakai nama iterasi. For iteration in range. Nah, kalau saya mau cetak 5 bintang, itu range-nya sebaiknya diisi berapa? 5. Berapa? 5 ya. 5 itu kalau saya isi, berarti iteration ini nilainya berapa? 0. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1 sampai 4. 0 sampai 4. 0 sampai 4 itu jumlahnya kan pas ada 5 ya. Ya. Jangan lupa, ini bahkan saya sendiri waktu pertama pakai Python sering lupa, karena nggak kebiasaan. Belakangnya selalu titik 2 ya. Begitu nggak titik 2, error. Yang dilakukan adalah cetak bintang. Jangan lupa, bintangnya karena string, berarti diberi petik. Ya, seperti ini. Nah, sekarang perintah kedua, mencetak bintang sebanyak yang diinginkan user. Berarti usernya harus input. Ya, maka yang dilakukan 5 ini nggak boleh langsung tulis 5, tetapi misalnya saya beri nama jumlah bintang. Tapi jumlah bintangnya harus di input gitu ya. Berarti ini tinggal ditambah perintah untuk input. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kalau saya isi 8,
dia akan muncul 8 kali. Ada pertanyaan? Oke, nah sekarang coba Anda kerjakan kalau saya bukan ingin menampilkan jumlah bintang. Ini saya stop share ya. Atau saya tulis di bawah ini aja. Kalau yang ingin saya tampilkan adalah begini. Gimana caranya? Silakan coba dibuat Python-nya ya. Saya beri waktu beberapa menit. Jadi yang ingin ditampilkan adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, bukan bintang. Chatnya nggak muncul. Oh, sudah. Bentar, Bu. Ya, terus namanya bukan cuma tulisannya ya. Nama variabelnya itu bukan X. Wait, kenapa kok namanya nama? Itu juga bukan nama yang baik ya. Number. Oh ya. Ya. Nah, terus jangan dijalankan dulu, masih belum benar ini. Maaf. Ya, Bu. Ini variabel nilai ini kan menentukan akhirnya kan. Berarti akhirnya berapa? Kalau nilainya diisi 1, berarti akhirnya kan 1. Kalau nilainya diisi 2, akhirnya 2. Nah, range ini berarti endingnya sama dengan apa? Yang dicat juga benar sih. Berapa? Awalnya selalu 1 kan? Akhirnya exit-nya nggak tentu 10 kan? Kalau orang yang ngisi 7 gimana? Harus sesuai dengan yang diinputkan gede. Ya, buka kurungnya range jangan diberi spasi. Ya, untuk segala sesuatu jangan diberi spasi. Di belakangnya tulisan range itu loh, sebelum buka kurung itu jangan diberi spasi. Ya, koma berapa? Jangan memasukkan angka, ya, karena itu pasti salah. Nilai plus 1. Ya. Kenapa? Nggak usah dikasih spasi gitu. Dia bisa deteksi tanpa spasi. Nilai plus 1. Itu kamu stop dulu aja. Supaya bisa diketik. Ya, terus isi nilai plus 1. Di sininya ya, Bu. Di setelah Iya komanya. kan? Range itu kan A, B gitu kan? Iya. Berarti di belakangnya koma ini ditulis nilai plus 1. Iya, karena itu adalah bilangan berhentinya kan, yaitu kalau tadi orang yang ngisi 5 berhentinya 6, kalau orang yang ngisi 6 berhentinya di 7. Oh ya.
Ya, silakan diisi. Sorry. Bentar ya, ada yang salah ya. Oke. Nah, jangan di stop share dulu. Saya mengamati yang bawah-bawahnya. Ini kamu hampir nggak pernah pakai input tuh ya. Ya Bu, itu cuma coba aja. Nanti saya benerin lagi Bu. Ya, tetapi kelihatannya kalau dari tadi kamu nggak ngerti konsep input. Kamu ikut matrikulasi dari awal, Kak? Iya Bu. Coba diulang lagi ya, nanti. Iya Bu. Terutama yang yang bagian pertama itu, yang ada input-inputnya itu. Oke, terima kasih. Bisa di stop share. Nah, berikutnya kita akan coba latihan yang ini ya. Jadi, seseorang diminta untuk menuliskan berapa buku yang dibeli, 3, dan asumsinya harganya bisa beda-beda, sehingga dia harus inputkan harga itu satu per satu. Nah, di sini sekalian kita belajar bahwa input itu nggak harus selalu di atas sendiri. Input bisa di bawah, di tengah, ya di mana-mana. Bahkan kalau dalam kasus ini, karena inputnya itu berkali-kali, bisa dipastikan input ini pasti ada di dalamnya for. Berapa kali diulang inputnya? Ternyata diulangnya itu sebanyak jumlah buku. Jadi kalau orangnya 3 buku, ya berarti menginput bukunya diulang 3 kali. Apalagi yang diulang 3 kali? Nah, di sini kita diminta untuk menghitung total ya. Diminta untuk menghitung total. Biasanya orang menulis, gimana ya, saya coba tulis di sini ya. Biasanya orang menghitung total itu kan begini. Total sama dengan harga 1 tambah harga 2 tambah harga 3. Ini kalau tahu orangnya bakal ngisi 3 buku. Tapi kalau kita nggak tahu, kita nggak bisa menghitung total dengan cara ini. Karena kita nggak tahu mau tambahnya itu sampai tambah harga berapa. Maka, kita akan mengulang perhitungan total ini ya. Jadi mula-mula sebelum beli buku apapun, totalnya kita beri nilai awal ya. Kita beri nilai awal supaya nanti setiap saat bisa ditambah harga baru. Harga buku yang baru diisikan. Nah, nilai berapa yang kalau ditambah sesuatu itu tidak akan mengubah nilai sesuatu itu. Jadi misalnya kalau tambah 1 juta ya tetap 1 juta. Kira-kira angka berapa yang kalau ditambahkan 0. 0 ya. Itu adalah angka identitas buat penambahan ya. Kalau dikalikan sesuatu tetap, itu berarti angkanya 1 ya. 1 dikalikan apapun kan tetap angkanya. Nah, jadi mula-mula total ini kita isikan 0 dulu. Baru nanti kalau ada orang yang input misalnya 1 juta, totalnya jadi berapa? 1 juta ya.
Kalau ada orang input lagi 200.000, maka totalnya jadi 1.200.000. Ada orang input lagi 300.000, maka totalnya jadi 1.500.000. Dan seterusnya. Kalau Anda lihat di sini, ya, dari proses ini aja, total sama dengan 0, ini diulang-ulang atau satu kali aja? Sekali. Satu kali. Sekali. Ya. Kalau satu kali, ini berarti tidak masuk for. Berarti ini kan sebelum yang lain-lainnya ya, berarti sebelumnya for. Nah, dua hal ini diulang-ulang ya. Karena bawahnya gitu lagi polanya. Yang bawahnya gitu juga. Berarti yang diulang-ulang itu adalah perintah 1, input. Kedua, totalnya ditambah dengan inputannya tadi. Nah, ini diulang berapa kali? Diulang sebanyak jumlah bukunya. Oke, silakan coba dikerjakan. Boleh membuat flowchart-nya dulu kalau bingung. Kalau mau langsung ke Python juga boleh. Bu, saya sudah Python-nya, Bu. Oh, Python-nya sudah. Kamu siapa? Sorry, nggak kelihatan. Python. Oke, saya stop share. Silakan. Oke, input berapa buku yang dibeli namanya books. Total 0. Lalu perulangannya books ini dipakai jadi range. Oke, nggak apa-apa ya. Terus kemudian untuk input, kata-kata inputnya berapa harga buku ke 1, ke 2, ke 3. Karena books ini X-nya mulainya 0, maka sama Steven ditambah 1 ya. Supaya angkanya 1, 2, 3, dan seterusnya di inputnya. Oke. Lalu total sama dengan total ditambah harga yang baru. Oke, nah ini kan diulang-ulang. Mencetak harga total tidak diulang-ulang, ya kan? Karena itu keluar dari for. Tulisannya makanya nggak menjorok ke dalam, tetapi di luar sejajar sama for. Karena ini cuma satu kali dicetak. Ya, mungkin yang beri kesempatan kepada yang lain untuk melihat lagi ya. Jadi jangan di stop share dulu. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Bu, kalau misalnya ini supaya X-nya nggak saya tambah 1, gimana, Bu? Jadi kan ini kan saya tambah 1 soalnya pas berapa harga buku keluarnya 0 gitu, Bu. Karena waktu pertama kali memang nilainya 0 X-nya. Kalau kamu kepingin nggak ditambah 1, itu bisa strx ya. Iya. Supaya nggak keluar 0, maka range-nya itu kamu ganti. Coba ini kamu hapus dulu. X plus 1-nya, plus 1-nya dibuang. Nah, range-nya jangan mulai 0, tapi kamu tambahin 1, oh, di sini ya? Ya, 1, books plus 1. Ya. Kalau sampai books nanti berkurang 1 bukunya. Ini books plus 1, jangan books saja. Books plus 1? Iya, belakangnya ditambahin plus 1 ya.
Jadi kalau bukunya 3, ini biar 4 gitu ya. 1,4 kan berarti 1, 2, 3. Oh, iya. Ibu, terima kasih. Ya, yang lain bagaimana? Jelas kah? Oke, kalau sudah bisa stop share. Oke. Nah, sekarang kita akan pindah ke perintah yang lain. Bentar ya. Yaitu perintah perulangan, tapi kali ini memakai while. Ya. Kali ini memakai perintah yang namanya while. Kalau tadi perintahnya memakai for. Nah, semua perintah for itu pasti bisa dibuat memakai while ya. Cuma stylenya perintah while ini lebih persis dengan if, tapi diulang-ulang ya. Kalau perintah if kan biasanya jika ini maka lakukan ini. Nah, while itu juga sama. Jika ini maka lakukan ini. Terus ulang lakukan ini sampai jawabannya tidak. Nah, itu adalah tipenya perintah while. Kalau for tadi lebih ini ya, kalau for tadi itu biasanya dipakai untuk sesuatu yang kita bisa kayak ngasih counter gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 5, 7, 9. Pokoknya seperti tentara baris gitulah ya, bisa diberi hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, while itu tidak harus seperti itu. Karena while itu isinya hanya satu pertanyaan. Satu pertanyaan. Nah, kalau misalnya pertanyaannya itu mau dibuat model perhitungan seperti for, bisa ya. Cuma nggak otomatis terjadi. Jadi kalau kayak for tadi, angka pertamanya, entah itu 0 atau 1, itu kan otomatis. Tapi kalau di sini kita harus tulis sendiri di atas. Ini berarti mula-mula nilainya 1. Lalu kondisi berulangnya itu harus ditulis di sini. Kondisi berulangnya ini biasanya kebalikannya stop exit condition yang di if ya. Kalau di if exit conditionnya 5, maka di sini biasanya lebih kecil 5. Terus kemudian perintah, kalau di if itu otomatis X-nya itu bisa nambah 1 sendiri. Kalau di while, perintah paling bawah dari isinya while, itu biasanya adalah perintah untuk mengubah nilai yang ada di dalamnya while ini. Jadi di bawah ini harus X sama dengan X plus 1 sendiri. Kalau ini lupa, nggak diisi, maka ini seperti if yang diulang-ulang terus, nggak pernah berhenti. Ya kan? Karena mula-mula nilainya 1. Mula-mula nilainya 1. Lalu ditanya, apakah lebih kecil 5? Kalau iya, tolong kerjakan ini. Jawabannya, oh iya, lebih kecil 5. Cetak ya, angka 1. Lalu misalnya yang bawah ini nggak ada ya. Saya beri pagar gitu ya, saya beri komen.
Nggak ada, balik lagi ke atas. Apakah lebih kecil 5? Ya kan masih tetap 1. Sekali jawabannya iya, pasti iya terus gitu kan. Kalau 1, cetak 1, dia akan cetak 1 lagi. Nanya lagi, apakah lebih kecil 5? Ya karena 1 ini nggak pernah dirubah. Dia akan cetak terus. Sampai kapan? Sekuatnya memori komputer Anda. Sampai habis baru hang, tinggal di restart gitu kan. Karena itu penting sekali untuk menambahkan perintah yang bisa membuat 1 ini berubah. Nah, misalnya ini ya, 1 tambah 1 jadi 2 kan. Diulang, ditanya, 2 lebih kecil 5, ya cetak. Jadi 3, diulang, tanya 3 lebih kecil 5, ya cetak. Ditambah 1 lagi 4, ditanya lebih kecil 5, masih cetak. Jadi 5, ditanya lebih kecil sama dengan 5, iya, masih dicetak. Jadi 6, ditanya lebih kecil sama dengan 5, oh tidak. Maka berhenti. Ya, jadi biasanya while itu harus ada hal yang berubah menuju ke arah supaya ini tidak tercapai. Ini akan sangat berubah atau sangat beda hasilnya. Kalau ini saya kurangi 1. Ya, jadi misalnya ini ya, 1. 1 lebih kecil 5, iya. Cetak, lalu dirubah sih. Dikurangi 1, jadi berapa? 0. 0, ya malah lebih kecil dari 5 kan. Dicetak. Dikurangi 1 lagi, min 1. Kapan dia mencapai lebih dari 5? Ya nggak akan pernah, karena dikurangin terus. Ini juga nanti akan muter-muter, tidak pernah berhenti ya. Jadi itu isinya perintah while. Nah, perintah while ini cocoknya buat program seperti apa? Sebenarnya semua yang dikerjakan pakai for bisa dikerjakan pakai while. Kita coba 1 aja ya dulu. Misalnya ini ya, yang tadi. User input, lalu tampilkan bintang. Coba kalau pakai while seperti apa? Diperbesar sedikit. Kecil sekali. Oke. Ya. Inputnya itu mau kamu kasih kata-kata apa? Jumlah bintang gitu aja. Yang ini. Oh, bukan yang ini ya, yang Ini. atas ya. Ini saya masih coba yang input. Ini kan Itu daya. soalnya input sih harusnya. Bintang itu di input. Oke, yang bawah aja berarti. Oke. Nama variabelnya jangan sama ya. Yang 1 itu kan untuk counternya. Star sama dengan 1. Nah, yang di input itu kamu ganti nama aja. Yang ini? Jadi apa? Number of star misalnya. Nah, jadi yang bawah ini bisa while star lebih kecil sama dengan bukan 7 ya. Tapi ya number of star. Cetak bintang. Emang ada ya perintah plus sama dengan ya di Python? Oh. Kalau di C ada. Soalnya plus-plus saja error. Oh iya. Nggak ada kayaknya. Kamu tulis star sama dengan star plus 1 aja.
Biasanya pakai C atau C Sharp? Atau Java? Bagus. Oh, Bu. Biasanya kamu pakai C Sharp atau Java atau apa? Oh, belum pernah. Oh, saya pikir kok pakai plus sama dengan dari mana ya? Nah, dari Pak Remi, Bu. Iya, Bu. Pak Remi Pak bisa Remi. pakai Nah, sama dengan sama plus. plus sama dengan gitu. Ya. Sebentar. Number of star-nya kan sudah integer. Enggak sih, benar integer harusnya. Number of star is not defined. Oh, salah nama yang atas ada S-nya. Atau yang bawah yang kamu ganti. Ya. Nah. 5. Atau jangan-jangan plus sama dengan ada ya. Soalnya kalau plus nggak ada. Bu. Coba. Oh iya, nggak error ya. Bisa. Soalnya kalau plus kok nggak ada. Oke. Tutup, Bu. Iya. Terima kasih. Oke, nah berikutnya kita akan melihat kasus yang paling bagus pakai while ya. Nah, jadi sebenarnya kalau perulangannya itu jelas berapa kali, walaupun berapa kalinya itu tergantung user. Misalnya user tanya, ini mau diulang berapa kali? 7 kali gitu ya. Atau beli bukunya berapa banyak? 3, maka pasti perulangannya jumlahnya 3. Maka itu seharusnya sebenarnya yang paling cocok pakai for. Tapi kalau pertanyaannya kepada user seperti ini, kita lihat contohnya, sebenarnya sama, beli buku, harganya beda-beda, sehingga inputnya diulang-ulang. Tapi di awal tuh tidak ditanya jumlah bukunya berapa. Tapi setiap kali beli buku ditanya, ini masih ada atau enggak? Kalau jawabannya masih ada, baru tanya lagi, oke harganya berapa? Masih ada atau enggak? Maka kalau seperti ini, itu kan tidak bisa dideteksi. Sebenarnya ini mau diulang berapa kali sih? Kalau kita nulis for itu susah. Ya, kita nggak bisa nulis for range berapa. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan user itu bakal jawab no. Jadi ini beda ya sama yang tadi. Tadi inputannya dari user, tapi di awal langsung jelas gitu. Ini berapa banyak bukunya? 10. Oke, for-nya berarti range-nya sampai 10 bisa. Tapi kalau ini mau dibuat for, susah. Karena pertanyaan ada buku lagi, ya atau tidak, itu juga diulang-ulang. Nah, ini adalah contoh kasus, ini cocoknya pakai while. Jika jawabannya yes, kerjakan lagi, gitu kan ya. Jadi, saya akan share Collabs. Ya, jadi ini adalah kasus di mana
kita akan menuliskan while ya. Apa ya? Jawab sama dengan yes. Yang dilakukan apa kalau jawabannya yes? Sorry, kurang titik 2. Sebenarnya nggak harus pakai kurung sih, cuma saya kebiasaan aja dari bahasa programan lain ya. Kalau jawabannya yes, apa yang harus dilakukan? Saya harus input harga. Harga sama dengan integer input inputnya misalnya harga buku ke ini ya, anggap aja saya punya variabel namanya iteration ya, yang nilainya nanti 1, 2, 3, dan seterusnya. Terus saya akan tambah dengan sama dengan. Yang kedua, saya perlu input ini, jawabnya. Jawab sama dengan input yes atau no. Ya, seperti ini. Yang ketiga, sama dengan perulangan yang pakai for tadi, saya harus ngitung total. Total sama dengan total ditambah harga yang baru. Oke, ini 3 hal yang harus saya ulang-ulang. Sekarang di atas, saya perlu siapkan apapun yang perlu disiapkan. Kira-kira saya perlu siapkan apa? Harga nggak usah ya, karena kan sudah diinput di sini. Apa kira-kira yang perlu saya beri harga dulu di atasnya? Beri nilai dulu. Kenapa? Totalnya, Bu. Ya, Buku. totalnya 0 ya. Kalau buku itu apa? Input jumlah buku. Kan nggak diinput kalau di soalnya. Justru kita pakai while karena kita nggak bisa nginput jumlah bukunya. Di soalnya mintanya kan, jadi yang di soal itu, yang ditunjukkan itu kan contoh inputnya gitu kan, sama outputnya. Nggak ada pertanyaan jumlah buku kan. Iya. Jadi nggak boleh diinput. Apalagi yang harus saya siapkan selain total? More books-nya. Ya, nah, jawab sama dengan yes, ini kan akan ditanyakan. Jika jawab sama dengan yes, di atas ini belum ada jawab. Jawabnya baru nanti, ya kan? Maka untuk pertama kali, kita jawabkan dulu. Pertama kali kan harus jalan ya. Jadi kita perlu yes-kan dulu. Supaya nanti masuk ke sini jawabannya, benar nggak? Jawabnya yes, oh ya benar. Ini untuk pertama kalinya. Nah, kalau sudah keluar dari sini, itu berarti total sudah ada isinya. Jadi bisa di print ya. Ya, seperti ini. Oh iya, ada satu lagi yang belum ada. Yang kurang. Iteration ini ya. Mula-mula diisi berapa? Kepinginnya menampilkan harga buku ke berapa pertama kali? 1. 1. Berarti dikasih 1.
waktu aja. Cuma jangan lupa setelah ini harus ditambah ya. Supaya dia jadi 2. Kalau enggak nanti tampilannya jelek ya. Harga buku ke 1, nanti harga buku ke 1 lagi, harga buku ke 1. Jadi walaupun di sini tidak ditanya gitu ya, iteration-nya enggak masuk while, tapi kita tetap pakai. Oke. Harga buku ke 1. 150.000. Oke, saya jawab yes. Harga buku kedua 200.000. Jawab yes. Harga buku ketiga 75.000. Masih yes. Harga buku keempat 500.000. Baru saya jawab no. Nah, ini totalnya. Benar sih. 500 tambah 200, 700, tambah 150, 850, tambah 75, 925 ya. Oke, ini adalah contoh pemakaian while. Ada pertanyaan? Oke, ini adalah topik 4A. Oke, topik 4B sudah ada di kelas seharusnya ya. Saya akan ganti screen-nya ke 4B. Oke, saya akan bahas dulu 2 perintah ya, yaitu break dan continue. Jadi perintah break itu artinya berhenti saat itu juga dan langsung keluar dari loop, keluar dari perulangan, entah itu pakai for atau while. Keluar benar-benar keluar, tidak dilanjutkan. Walaupun misalnya for-nya belum selesai. Jadi contohnya adalah seperti ini ya. Seperti ini dulu. Ini kalau pakai for. Jadi untuk iterasinya itu range-nya 5, berarti harusnya 0, 1, 2, 3, 4. Lalu di dalamnya for itu diberi if. Jika iteration-nya 2, break. Maka yang terjadi adalah waktu iteration 0, dia masih kerjakan print ini kan. Lalu naik ke atas kan, diulang. 1, apakah 1 sama dengan 2 kan? Enggak. Dia masih kerjakan print lagi. Naik ke atas, iteration-nya jadi 2. Nah, waktu masuk ke sini kan, apakah iteration sama dengan 2? Ya, maka yang dikerjakan adalah break. Break itu berarti keluar dari for, langsung menuju ke print yang bawah. Kenapa print yang bawah? Karena print yang bawah ini di luarnya for. Kalau dilihat garisnya sejajar sama for ya. Berarti ini kan di luar for, tidak diulang. Maka di iteration 2, dia tidak akan pernah mengerjakan print iteration, karena break-nya di atasnya. Lalu dia keluar ke print yang bawah, that's all. Ya. Itu kalau memakai for. Kalau memakai while sebenarnya sama. Ini karena while yang dibuat dari for.
Jadi waktu 2, dia tidak pernah iteration sama dengan iteration plus 1 juga. Jadi 2 perintah ini, print, iteration, sama iteration sama dengan iteration plus 1, waktu iteration sama dengan 2, itu nggak pernah dikerjakan karena break-nya itu di atasnya. Ya, itu perintah break. Perintah yang berikutnya adalah continue. Continue itu juga seolah-olah kelihatannya stop, berhenti gitu ya. Tapi setelah berhenti, dia bukan keluar dari loop, tetapi oke, lanjut ke perulangan berikutnya. Lanjut ke iterasi berikutnya. Jadi yang iterasi sekarang itu yang di stop. Bukan semua iterasi ya. Nah, ini perbedaannya dengan break tadi. Jadi kalau continue, itu print-nya nggak jalan, tapi dia masih balik ke for. Kalau break, dia nggak jalan, terus langsung ke bawah. Kalau continue, baliknya ke atas ya. Jadi contoh di sini, if iteration sama dengan 1, print-nya nggak dijalankan, karena continue. Tapi masih iteration-nya jadi 2 nambah 1. Dan di iteration 2 masih ngerjakan print ini ya. Itu contoh memakai for, dan ini contoh memakai while. Nah, 2 perintah ini saja yang saya bahas, karena mungkin 2 perintah ini yang masih sering Anda pakai. Untuk perintah yang lain seperti else sama pass, bisa dibaca sendiri, dan itu sangat jarang ada kasus pemakaiannya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita coba mengerjakan satu contoh yang sudah ada di atas ya. Buat program untuk menampilkan semua bilangan dari A sampai B yang bisa dibagi oleh C. A, B, dan C itu harus diinputkan. Ini contoh input-outputnya seperti apa ya. Jadi yang diinput itu start bilangannya A tadi, N bilangannya, B tadi 10, ya. Lalu pembaginya 3. Jadi saya mau mencetak bilangan dari 2 sampai 10, tapi bisa dibagi 3. 4 bisa dibagi 3 enggak? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi tanda suatu bilangan itu bisa dibagi itu apa ya? Kok tahu kalau 4 itu nggak bisa dibagi 3? Soalnya masih sisa, Bu. Ya, jadi soalnya ada sisanya ya. Jadi suatu bilangan itu dibilang bisa dibagi jika sisanya itu 0. Nah, sisa itu bisa dilakukan gitu ya, bisa dicek memakai operator persen ya. Persen itu kan artinya sisa bagi. Jadi kalau misalnya di Google Colab ya, saya coba buat untuk memeriksa, misalnya saya punya bilangan bill gitu ya namanya ya. Saya isi terserah. Lalu divisornya misalnya saya isi 3. Untuk tahu apakah bill ini bisa dibagi 3, itu kan pakai if gini kan. If bill persen. Nah,
Fill persen divisor itu kan akan menghasilkan sisa bagi. Saya pernah bahas sisa bagi ini di matrikulasi 1 ya. Yang saya pakai contoh pizza itu ya. Jadi kalau sisa bagi itu berarti kalau sudah dibagi rata sisanya berapa? Maka 7/3 hasilnya berapa? Berapa? Sisa bagi dari 7/3? 1 ya. 7 dibagi 3, itu berarti masing-masing dapat 2, sisanya 1. Nah, ini untuk deteksi apakah dia itu habis atau tidak, itu adalah jika sisa baginya itu 0. Nah, silakan pakai if ini di dalam program Anda tadi ya. Jadi bilangan dari A sampai B yang habis dibagi C. Yang minta ditampilkan seperti itu. Oke, saya stop share. Silakan coba dikerjakan, nanti boleh share screen. Oke, jika ada yang sudah selesai, atau belum selesai tapi mau di-share-kan juga nggak apa, nanti kita kerjakan bersama-sama. Saya Oke.
Kamu ngerjakan yang nomor berapa ini? Yang itu, yang pembagian 3 kan? Kok seperti soal lain? Soal exercise yang di bawah. Iya, mestinya ini yang diminta. Bukan ini. Bukan ini. Yang mana, Bu? Bentar, saya share screen ya. Yang di halaman depan ini. Di halaman... Bentar. Halaman 5. Ini. Iya. Oh, iya. Kalau di halaman 5 berarti yang di input itu start, end, dan divisornya. Input dulu ya. Oh iya ya, benar. Ya, Input start. Ya. start. N. Ya, sama divisor. Ya. Input. Divisor. Jam 10 apakah Anda ada matrikulasi? Siang. Oh, siang jam 1 ya. Iya. Jam 1. Jam 1. Print. Enggak. Lalu diulang-ulang nih printnya. Oh ya, sorry, diberi judul dulu ya. Apa, Bu? Number. Enggak, saya bacakan. Number from dari startnya itu start terus to N. ya, tapi ini startnya kalau kayak gini kan nggak keluar angka startnya toh, jadi kamu tutup dulu number from-nya, ditutup terus baru koma. Gini. Tutup ini, tutup petiknya. Oh. Ya, spasi, Spasi, from, spasi dulu. From. Sebelum tanda petik tutup, nggak number from, kamu kasih spasi, ya. Terus koma. Terus baru koma, start. Supaya apa? Supaya nanti sebelum keluar angka ada spasinya ya. Terus start, koma lagi. Start, koma lagi. Terus tanda petik lagi buka. Isinya to, spasi, to, spasi ya. Supaya setelah angka ada spasinya. Sebelum to juga dikasih spasi. Terus baru koma N. Gini ya. Which, koma lagi. Which, Koma dulu. Koma, terus tanda petik lagi. Sebelumnya which tanda petiknya. Tanda petik, spasi, which. Which can be divided. Can be divided by spasi, tanda petik tutup. Terus koma. Koma, apa tadi namanya ya? Divisor. Terus koma lagi. Jadi panjang ini. Koma,
tanda petik lagi, spasi, titik 2. Oke, sudah. Sudah. Ya, sudah. Jangan jalankan dulu, belum selesai kan? Oh, Terus kan ntar. angkanya harus ditampilkan berkali-kali ya. Oh, Jadi kan kamu mau membuat kayak barisan yang mulainya dari start, berakhirnya di end. Maka itu pasti pakai for kan? for number itu. Ya, boleh. Then, oh, start. Ya, tambah 1 ya. Oke, titik 2. Nah, yang ditampilkan itu kalau dia berhasil dibagi kan. Kalau bisa dibagi divisor numbernya. Jadi if number ya persen ya. Divisor. Bukan 3. Itu tergantung divisornya diisi berapa. Ya. Sama dengan 0, titik 2, print numbernya. Itu salah ketik ya. Ya. Start berapa? 1 sampai 10. Terus divisornya coba 2. 2, 4, 6, 8, 10, benar ya? Bilangan-bilangan yang habis dibagi 2 gitu kan, di antara 1 sampai 10. Iya, Bu. Benar. Ya, ada pertanyaan juga dari yang lain? Oke, terima kasih. Iya, Bu. Nah, sekarang baru kita bisa kerjakan exercise yang tadi dikerjakan, yaitu yang faktor. Jadi sebenarnya pertanyaan ini itu mempersiapkan Anda untuk menjawab yang faktor tadi ya. Itu exercise yang bawah seharusnya. Yang ini ya. Saya anggap ini dilompati ya, langsung ke sini aja. Menampilkan semua faktor. Atau nggak apa-apa deh, dari sini dulu deh. Bentar, saya share screen. Lupa kalau belum share screen. Aduh. Orang singan Denny. Oke, sudah saya share screen ya. Buat program untuk mengetahui A itu faktor dari B atau bukan. Ya. Jadi A di input, B di input, A itu vektor, B itu number, lalu outputnya menyatakan bahwa ini faktor atau ini bukan faktor. Oke, coba sebentar lakukan ini. Silakan share screen kalau yang sudah. Ya, jadi kalau di sini faktor kan di input ya. Bilangannya di input.
Terus dicek apakah kalau dibagi sisanya 0. Kalau iya, maka faktor. Kalau tidak, bukan faktor. Nah, ini dibuka dulu ya. Jangan di stop share dulu, Steven. Nah, sekarang Bu. soal berikutnya itu adalah menampilkan semua faktor dari suatu bilangan. Menampilkan semua faktor dari suatu bilangan. Nah, kita misalnya kalau ditanya ya, faktornya 10 berapa aja? Kalian bisa jawab kan? Berapa aja faktornya 10 itu? 2, 2, terus yang 5, lengkap 5. Sudah, 2 sama 5 aja. Iya, ada yang 5. 1, 1 ya. 1, 2, 5, 1, 2, terus 5, 10. 10. Saya tanya lagi, faktornya 100.000 berapa? 1, 1, 2, 5, 2, 5, 5. 10, 5 nggak ada, tak? 25. 4. 4, Ya, Iya. 4, 10, 25, terus 50. 50, 100. 100, 1.000. Tadi saya mintanya berapa? 100 ya? 100. 100. Sekarang kalau 100.000? 1, 2, 5, 8, 4, 4, 8, 10. 10, Banyak. 50, 50, 25, 50, 25, 20, 250, 2.500, 25.000 ya. 25.000, 50.000, Ya, banyak ya. banyak. Kalau saya minta faktor dari 38.474.300. Banyak, Bu. Harus lengkap. Kan mulai pusing kan? Nah, maka kalau pakai program itu lebih enak ya. Jadi kalau sebenarnya otak kita itu sudah melakukan mekanisme mencoba memulai memeriksa, kalau terstruktur ya otak kita, mencoba mulai memeriksa setiap bilangan yang mungkin dari 1 sampai berapa? 1 hingga, kalau saya minta faktornya 100.000, maka Anda akan nyoba bilangan-bilangan dari 1 sampai 100.000. 100.000 itu sendiri ya, sampai bilangan itu sendiri. Nah, maka sebenarnya memeriksa faktor ini yang ada di program ini, itu kan bisa diulang-ulang ya. Mulai dari 1 sampai number. Tapi faktornya ini nggak usah di-input, ya kan? Faktornya ini justru dijadikan for. For faktor di dalamnya range mulai 1 sampai number plus 1. Ya, mari coba tetap pakai punyanya Steven ini ya. Jadi faktornya nggak jadi di-input, tapi for-nya for factor. Di bawahnya number aja. Karena kan input number-nya duluan ya. Pakai for aja. Ini cocoknya pakai for, bukan while. Karena kita urut gitu ya. Urut dan jelas berhentinya kapan ya. Jadi for factor di dalamnya range mulai 1 ya.
hingga bilangan itu sendiri. Dalam hal ini berarti tambahin 1. Ya. Nah, jadi tinggal jika number dibagi faktor bisa, yang ditampilkan adalah vektornya. Tapi nggak usah kata-kata is factor of gitu ya. Langsung aja print vektor. Ya. Kalau nggak bisa dibagi, sebenarnya nggak ngapa-ngapain, jadi nggak perlu else. Jadi kalau nggak bisa, ya nggak nampilin apa-apa. Nah, ini sebenarnya yang dimaksud dengan soal yang berikutnya. Cuma ada kosmetiknya ya. Kita kepingin nampilkannya itu pakai koma-koma gitu kan ya. Maka kalau Anda perhatikan menampilkan koma itu berkali-kali ya. Kecuali kalau jadi kalau kita anggap aja ya, menampilkan vektor terus kemudian diikuti koma. Mungkin bisa ditambahin printnya vektor terus koma ya. Nah, ini tidak berlaku untuk kalau apa? Bilangan mana yang belakangnya nggak ada komanya? Bilangan kalau inputnya 10 kan berarti setiap angka itu kan diketik belakangnya pakai koma kan? 1, 2, 5, 10 iya. ada komanya enggak? Enggak kan? Nggak ada. Jadi kalau bilangannya itu sama dengan number, itu nggak boleh ada komanya ya. Berarti di dalamnya if ini coba dikasih if lagi. Nah, jika yang pakai koma itu berarti kalau vektornya ini lebih kecil dari number ya. Nah, titik 2 menampilkannya pakai koma. Yang ini ya. Tinggal dikopas sih yang bawah ini. Ya, kalau tidak, berarti nggak pakai koma. Oke, titik 2. Yang bawah tapi tanpa koma. Oke. Ini dihapus saja yang bawah sendiri. Ya, jadi ini untuk kosmetiknya. Oh, wait. Supaya tidak turun baris, mungkin karena pakai, ya. Supaya tidak turun baris, sorry ya. Untuk mencegah turun baris, di belakangnya masing-masing print ini, jadi print, faktor, koma, petik, koma, dikasih koma lagi. Koma, n, ya sama dengan petik-petik. Yang bawah juga yang print vektor. Padahal sudah indent ya. Oh, sesudahnya for itu harus indent dulu, Mas Ivan. Sesudahnya for. Ya, if-nya ini harus masuk dulu, if number. Yang merah. Oh iya. Ya. Jadi harus masuk semua bawahnya. Ketambahan 1. Yang print itu juga masuk 2. Kurang 1 kayaknya. Kurang 1. Nah.
Bentar, kenapa ya? Apa gara-gara ngetik spasi sendiri? Coba kalau kamu enter, Aku pakai tab, Bu. oh coba ini kamu enter aja yang X faktor lebih kecil 6 bertitik coba. Terus diikuti aja posisi yang dia mau. Enter, Bu. oh di situ. Itu ada titiknya ya, vektor titik. Ya, print vektor, ya itu kelebihan titik. Nah, Input berapa, Bu? ya, ya terserah. Kamu mau ngecek faktornya berapa? 1 juta gitu? Oh, ya. Ya udah, oke. Oke, terima kasih. Jadi itu untuk memeriksa faktor dari semua bilangan. Nah, selanjutnya kalau mau dihitung, ini faktornya ada berapa, tinggal Anda buatkan sebuah total faktor gitu ya, 0. Lalu setiap ketemu faktor, tinggal total faktornya ditambah 1. Untuk soal yang berikutnya, menghitung jumlah faktor. Dan untuk soal yang berikutnya lagi, mengetahui bilangan prima atau enggak, itu kan tinggal kalau jumlah faktornya 2. Kalau total faktornya 2, gitu ya. Oke. Terima kasih, Steven. Bisa di stop share. Terima kasih, Bu.